Hai, kenalin, nama saya Abex. Saya seorang traveler dan outdoor enthusiast. Kali ini saya berkesempatan untuk eksplor Sumatera Barat, khususnya Taman Nasional Kerinci Seblat, Wilayah 2. Yes, kita mulai dari Padang. Ini bukan kali pertama saya berkunjung ke Padang. Masih teringat semua memori tentang kuliner khasnya. Belum lagi bicara tentang budaya Sumatera Barat dan begitu juga dengan wisata alamnya. Saya bertolak menuju tujuan pertama saya. Sepanjang jalan, mata saya disajikan pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Bahagia sekali bisa bercengkrama melihat betapa megahnya alam Indonesia ini. Setiap sudut kota bercerita bagaimana suku dan budaya bersatu. Tahu dong kalau lihat rumah dengan bentuk khas seperti ini. Yap, ini adalah rumah gadang kebanggaan Ranah Minang. Dan saya berada di 1000 Rumah Gadang, Solok Selatan. Selanjutnya saya dikasih kejutan lagi. Saya baru tahu bahwa ada goa yang super keren di daerah Liki. Goa Batu Kapal. Keindahan di tengah kegelapannya membuat saya takjub. Kemudian kita juga bisa melihat sinar matahari yang masuk ke dalam lubang goa, terlihat seperti cahaya dari surga, atau biasa disebut dengan ray of light. Bukan hanya itu, corak warna goa yang sangat indah membuat saya terpukau. Bukan hanya warna putih saja, melainkan ada warna hijau dan coklat seperti berkesan menjadi sebuah lukisan dinding. Banyak hal menarik yang bisa ditemukan di goa ini, mulai dari kumpulan kelelawar dan burung walet yang menyajikan suara-suara menggema seolah terdengar seperti alunan musik. Goa ini juga berbentuk seperti kabin kapal, makanya disebut dengan Goa Batu Kapal. Oh iya, goa ini masuk ke dalam situs Geopark loh. Banyak sekali tempat-tempat menarik yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Salah satunya adalah Jembatan Akar. Jembatan ini berlokasi di Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Uniknya, jembatan ini dibangun dari akar batang beringin pada tahun 1916 oleh alim ulama Pakiyah Sokan. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan antara
Kampung Pului-Pului dengan Kampung Cubuk Silau demi mempererat tali silaturahmi dan menambah ilmu pendidikan. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan saya menuju daerah Batang Suliti, sebuah nagari kecil yang masuk ke dalam kawasan TNKS Wilayah 2. Dan kali ini saya tidak sendirian. Kenalin, ini Pak Pon yang akan menemani saya untuk mengunjungi air terjun Ulu Suliti. Untuk desa Batang Suliti ini banyak aset-aset wisata yang belum dikelola atau belum dieksplor keluar seperti itu. Terutama mungkin yang sudah mulai booming itu air terjun Ulu Suliti, berada di kawasan hutan Taman Nasional itu sebelah wilayah desa Batang Suliti, dan masih asri, masih berada di seputaran hutan, dikelilingi oleh hutan-hutan yang berpegang hutan negara. Air terjun Ulu Suliti terletak di daerah Jorong Ulu Suliti di Nagari Pakan Rabaa yang berada di Kecamatan Katoparik Gadang di Ateh, Kabupaten Solok Selatan. Dibutuhkan waktu trekking sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk menuju air terjun Ulu Suliti. Sajian hutan yang masih asri dan sungai yang jernih menemani pandangan saya. Saran saya, jangan lupa menggunakan pemandu setempat, bisa menghubungi Pok Darwis untuk menemani trekking menuju air terjun Ulu Suliti, karena mereka sangat membantu sekali dan bisa memudahkan perjalanan pada saat trekking menuju air terjun tersebut. Dan ketika saya tiba di air terjun Ulu Suliti, saya tidak berhenti berdecak kagum melihat air terjun yang sangat indah. Pada dasarnya, air terjun Ulu Suliti ini hanyalah terdiri dari satu aliran air terjun. Akan tetapi, karena di bagian tengah dinding air terjun tersebut terbelah menjadi 2, maka air terjun itu terlihat kembar. Selain itu, halaman air terjun ini sangat luas dan mampu memancarkan kecantikan alami. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Kali ini saya berkesempatan untuk coba tubing di kawasan Muara Sako, ditemani Pak Ade sebagai kepala resort Lunang Sako dan perwakilan dari Pok Darwis, juga kepala desa dari Muara Sako. Perjalanan menuju titik tubing tidak terlalu jauh. Pemandangannya pun sangat menarik hati saya. Pengelolaan wisata di sini sangat baik. Sebelum mulai tubing, kita harus memakai perlengkapan yang safety dan melakukan briefing. Dan tubingnya seru banget. Air dari sungai Muara Sako ini sangat segar dan jernih. Di kawasan ini juga terdapat beberapa atraksi wisata seperti Jembatan Merah. Kita bisa camping di dekat sungai, birdwatching, dan trekking air terjun. Saya benar-benar jatuh cinta dengan sungai Muara Sako yang masih perawan ini.
Petualangan saya belum berakhir. Saya menuju wilayah Resort Kambang. Salah satu kawasan konservasi di TNKS Wilayah 2 ini banyak menyimpan keindahan tersendiri. Beberapa tempat wisata di kawasan ini bisa dibilang masih belum terlalu terjamah. Ada air terjun Lumpo yang sangat menawan. Dan tentunya harus melakukan trekking kurang lebih 2 jam. Dan dijamin gak akan menyesal. Karena air terjun Lumpo mempunyai panorama yang sangat indah. Ada baiknya untuk menggunakan jasa guide. Karena untuk mencapai ke sana harus extra safety dan harus siap nih melintasi sungai yang sangat jernih. Bagaimana? Keren kan? Sudah siap basah-basahan main air di air terjun Lumpo? Ada juga nih di bagian pesisir selatan, yaitu Desa Wisata Salido Saribulan, yang menawarkan banyak cerita sejarah peninggalan Belanda dan alamnya yang masih asri. Oh, tentunya kali ini saya ditemani Pak Eka Supriyadi beserta Pak Abim dari Resort Kambang. Bisa dibilang ini adalah salah satu tempat favorit saya karena pengelolaannya tertata dengan rapih oleh Pok Darwis Sarasa Kamumuhan Salido Saribulan. Ada terowongan air sepanjang 2,8 km yang dibangun oleh Belanda. Pintu airnya ini masih dijaga karena cerita sejarahnya yang menjadi salah satu daya tarik wisata tersebut. Cerita ini membuat saya kagum. Dan ada sebuah kursi yang menarik pandangan saya. Konon katanya zaman dahulu kala kursi ini selalu digunakan di mana nona Belanda duduk menanti sunrise dan sunset. Ini jadi kursi favorit karena mempunyai spot persis di atas kali dekat dam yang menyuguhkan pemandangan sungai yang sangat cantik. Dan yang paling keren lagi nih, jembatan pelangi. Cantik bukan warna-warninya? Dikelilingi hutan yang sangat mempesona. Nah, jika sudah puas camping dan foto-foto, jangan lupa mampir ke air terjun Sarasa Kamumuhan. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Untuk mencapai ke air terjun Sarasa Kamumuhan, dibutuhkan waktu trekking kurang lebih 1 jam. Di sana kita bisa melakukan tubing atau basia nyui dalam bahasa lokal mereka menyebutnya. Dan setelah puas berwisata leisure, akhirnya tiba juga di kaki Gunung Kerinci. Ini bagian yang paling saya suka. Mari kita mendaki gunung. Eits, tapi sebelum memulai pendakian, saya singgah dulu nih ke resort Sungai Lambai untuk mencari informasi dan mengurus perizinan.
belum terlalu banyak, masih sedikit, ya masih bisa dihitung dengan jari lah. Kali ini Pak Warman dan tim dari Resort Sungai Lambai menemani perjalanan saya eksplor Gunung Kerinci. Saya bermalam dulu nih di camping ground Bontak. Camping groundnya tertata dengan rapih dan tentunya sudah ada fasilitas umum yang sangat dijaga. Bukan hanya itu saja, di kawasan ini juga sering dilakukan untuk menjadi pemantauan burung atau wisata bird watching. Hasil penelitian terdapat lebih dari 100 spesies burung yang sudah pernah ditemui. Nah, yang menarik lagi nih, Rhizanthus. Ada yang tahu tentang Rhizanthus? Rhizanthus merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang satu family dengan Rafflesia. Keunikan dari jenis ini, bila dibandingkan dengan anggota marga Rafflesia lainnya, adalah ukurannya yang lebih kecil, kemudian bentuk dan jumlah serta ukuran cuping perigonnya berbeda dengan Rafflesia pada umumnya. Tidak jauh dari sana, sekitar 1 jam trekking, ada sebuah danau volcano yang terletak di ketinggian 1264 meter di atas permukaan laut. Namanya Danau Bontak. Flora dan faunanya di kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri. Danau Bontak ini juga biasa dijadikan sebagai tempat penelitian. Nah, kalau tidak mau mendaki Gunung Kerinci, Danau Bontak bisa menjadi pilihan wisata. Setelah bermalam di camping ground Bontak, tibalah saat yang ditunggu-tunggu untuk mendaki Gunung Kerinci via jalur Solok Selatan. Saya biasa mendaki Gunung Kerinci via Kersiktuo. Tapi kali ini saya akan lintas untuk menikmati keindahan dari 2 pintu masuk yang berbeda. Jangan lupa untuk mengurus perizinan di Visitor Center dan tentunya saya mendapatkan briefing dari Pak Warman. Jalur pendakian Gunung Kerinci via Solok Selatan ini dibuka kira-kira pertengahan tahun 2016. Potensi wisata yang ada di jalur Solok Selatan ini bisa ada Danau Bontak, ada air terjun, bisa juga di sana ada potensi kayak lembah kura-kura, ada taksus, dan tentunya di jalur ini juga ada hutan lumut yang di atas Kem Tapir. Jalur pendakian Gunung Kerinci via Solok Selatan ini memang tidak sepopuler Kersiktuo, tapi jangan salah, keindahan alamnya sangat luar biasa. Beberapa kali pun saya harus menyeberangi sungai. Pendakian ini adalah pendakian basah. Kami juga harus membuka jalur, naik ke batang pohon yang tumbang. Sungguh stamina dan fisik yang bagus sangat dibutuhkan di sini. Selama pendakian saya banyak menemukan hal baru. Salah satunya seperti pohon andalas yang sudah tua dan besar ini. Di jalur pendakian pun kita bisa menikmati makan siang di air terjun. Jangan kaget, jalurnya masih rapat dan padat karena jarang dilewati banyak pendaki. Tapi ini yang saya suka karena jalurnya bersih dari sampah dan hutannya masih sangat terjaga. Selain andalas, saya juga takjub dengan pohon fikus atau beringin yang super besar. Wah, gila sih. Ini pohon keren banget. Saya nggak pernah ngeliat pohon sebesar ini dengan akar yang jatuh ke bawah dengan jumlah sebanyak ini. Belum lagi ada taksus yang sudah masuk ke dalam daftar tanaman yang dilindungi.
Keindahan hutan tropis di Gunung Kerinci ini memang harus dijaga. Karena di tempat inilah banyak menyimpan keanekaragaman endemik flora dan fauna yang terancam punah. Sebut saja harimau Sumatera, beruang madu, tapir Asia, Rafflesia, Taxus, dan lain-lain. TNKS juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra pada tahun 2004 silam. Dan Taman Nasional Kerinci Seblat ini adalah taman nasional terbesar kedua di Indonesia. Serta Gunung Kerinci merupakan gunung volcano aktif tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di perjalanan saya juga bertemu dengan si unik Nepenthes atau biasa disebut kantong semar. Makanya salah satu campsite di sini disebut dengan Camp Kantong Semar karena terdapat hamparan kantong semar yang berbeda-beda jenis di sekitar jalur pendakian. Saya masih terus berdecak kagum dengan eksotisme Gunung Kerinci via Solok Selatan ini. Dan bagian yang paling saya sukai adalah jalur menuju camp terakhir Cantigi. Karena terdapat hutan lumut seperti yang ada di film-film. Sangat indah. Perjalanan pun semakin terasa berat. Seorang pemandu dibutuhkan dalam pendakian ini agar kita tidak tersesat serta dapat ilmu tentang kekayaan Gunung Kerinci. Saya percaya setelah lelahnya tubuh mendaki, kaki berjalan, tenaga yang terkuras, selalu akan ada hasil yang baik. Sama seperti ketika pelangi menyambut saya di titik masuk Tugu Yuda. Saya dan tim berhasil menapaki tanah tertinggi di Sumatera Barat. Yes, saya berada di puncak Gunung Kerinci 3.805 meter di atas permukaan laut. Haru dan bangga rasanya. Terima kasih untuk seluruh pesona dan eksotisme Gunung Kerinci dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Sampai bertemu lagi.